Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Nothing Left to Fear yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah kota terpencil. Akan tetapi setelah kepindahan mereka, muncul hal-hal yang aneh mulai meneror keluarga mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri bernama Dan dan juga Wendy. Mereka memiliki 3 anak, diantaranya ada Rebecca, Mary, dan yang paling kecil bernama Christopher. Dan ini merupakan seorang pendeta. Suatu hari, Dan dan sekeluarga disuruh pindah oleh salah satu pendeta bernama Kingsman ke sebuah kota kecil bernama Stull. Di mana di sana Dan akan ditugaskan untuk berceramah menggantikan pendeta Kingsman yang sudah tua. Dan akan diberikan rumah yang besar oleh Kingsman. Ketika sedang menuju ke kota kecil yaitu kota Stull, mereka tersesat dan tidak tahu arah menuju ke kota tersebut. Oleh karena itu, Dan memutuskan untuk menepi dan menanyakan kota itu kepada penduduk setempat. Pada akhirnya bertemulah ia dengan seorang pria bernama Mason yang mengaku bahwa dia kenal dengan Kingsman. Oleh karena itu, Mason mau mengantar mereka menuju ke kota Stull. Di lain sisi, Rebecca melihat seorang remaja laki-laki tengah membunuh seekor domba untuk mengambil darahnya. Pada akhirnya mereka semua pun berangkat menuju ke kota Stull. Sampai di sana, keluarga Dan langsung disambut hangat oleh para jemaah gereja dekat situ. Tidak hanya itu, Dan juga bertemu dengan Kingsman yang ikut membantu memindahkan barang-barang mereka. Sesampai di sana, para anak-anak senang karena rumah itu sangatlah luas. Kingsman membawakan sebuah kue untuk merayakan kepindahan keluarga itu. Setelah selesai, semua orang pun segera kembali ke rumah masing-masing. Malamnya, Rebecca mulai mengalami mimpi buruk yang menyeramkan. Keesokan paginya mereka semua pun langsung berangkat ke gereja. Di tempat itu, Dan mulai berceramah. Setelah selesai ibadah di gereja, Rebecca bertemu kembali dengan remaja laki-laki yang pernah ia lihat sebelumnya. Remaja tersebut bernama Noah. Tanpa banyak berkata-kata, mereka pun kembali pulang. Di rumah, karena Mary sangat kelaparan, ia langsung memotong kue pemberian dari Kingsman. Tapi saat memakan kue tersebut, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Ketika dimuntahkan, ada benda berbentuk gigi yang menusuk mulutnya sehingga membuat mulutnya menjadi berdarah. Di saat bersamaan, tiba-tiba Noah datang ke rumah untuk menemui Rebecca. Ia berencana untuk mengajak Rebecca berkeliling kota. Anehnya, Noah langsung mengambil gigi tersebut dan langsung membuang kuenya. Akhirnya, Rebecca dan Noah mulai berkeliling kota. Tetapi saat mereka bersenang-senang, tiba-tiba Mason datang untuk menjemput Noah. Mason memberitahu bahwa Kingsman ingin berbicara dengannya. Di rumah, Noah sempat melihat foto keluarganya. Lalu Kingsman memberitahu Noah bahwa dia harus melakukan apa yang harus dilakukan karena itu adalah kehendak Tuhan. Noah langsung memberikan gigi itu kepada Kingsman dan berkata bahwa Mary adalah orang yang terpilih. Ternyata gigi pada kue itu merupakan bentuk undian dan siapapun yang menemukannya lebih dulu maka dia yang akan terpilih. Sementara di rumah Rebecca, Rebecca melihat bahwa Mary sedang sakit. Di malam itu juga Rebecca lagi-lagi bermimpi buruk. Keesokan paginya Wendy mulai membuat makanan untuk festival musim panas. Sedangkan yang lainnya memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Rebecca lagi-lagi bertemu dengan Noah. Ia langsung berpamitan pada Mary karena mereka berdua ingin jalan-jalan. Noah ternyata membawa Rebecca ke tempat menara pengawas kebakaran hutan. Di atas sana, Rebecca secara tidak sengaja melihat bekas luka di tangan Noah. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, mereka pun langsung berciuman. Tetapi di saat bersamaan, di bawah menara ada seseorang yang mulai mengawasi mereka. Mengetahui hal itu, Noah langsung mengajak Rebecca untuk kembali ke rumah. Noah yang baru sampai di rumah tiba-tiba dimarahi oleh Kingsman, di mana Kingsman mengatakan bahwa Noah bisa menghancurkan semua ini. Namun Noah berkata bahwa ia berharap ada sesuatu yang bisa menyelamatkan keluarga Rebecca. Pada malam harinya, festival pun dimulai. Rebecca dan Mary bertemu Noah di festival tersebut. Noah membawa mereka untuk membeli minuman lemon di warung terdekat. Tapi Rebecca mulai curiga ketika ia melihat goresan di tangan si penjual. Goresan itu mirip seperti di tangan Noah. Kemudian si penjual memasukkan obat ke dalam minuman Mary. Ketika Mary meminumnya, Mary mengalami mual-mual.
Awalnya, Rebecca ingin mengajak Mary untuk pulang, tetapi dia menolaknya. Mary lebih memilih untuk pulang sendirian. Ketika Mary pulang, tiba-tiba Mason langsung menculiknya. Mary terbangun dan mendapati dirinya terikat pada sebuah tiang. Sementara Kingsman memberitahunya bahwa Mary adalah orang yang terpilih atas kehendak Tuhan. Kingsman kemudian menggunakan darahnya untuk membuka gerbang menuju neraka. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Mary dirasuki oleh iblis jahat. Setelah Mary dirasuki oleh iblis jahat, Kingsman langsung membawanya kembali ke festival dan memberitahu keluarganya bahwa Mary sedang sakit. Mengetahui hal itu, Christopher lalu disuruh untuk mencari Rebecca. Sementara di lain sisi, Noah mencoba mengungkapkan pada Rebecca tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena Christopher datang lebih cepat, akhirnya Noah gagal mengungkapkan semuanya. Ketika keluarga Rebecca kembali ke rumah, tiba-tiba saja Dan ditelepon oleh Kingsman untuk segera datang ke gereja. Dan pun langsung bergegas ke gereja untuk menemui Kingsman. Namun setelah sampai di sana, Dan tiba-tiba saja dibius oleh Kingsman yang membuatnya pingsan di tempat. Sementara itu di rumah, Mary terbangun dengan wujud iblisnya dan mulai menyerang semua keluarganya. Wendy langsung menyuruh kedua anaknya untuk mencari ayahnya yang saat ini berada di gereja. Wendy yang masih berada di rumah mencoba membuat Mary sadar. Namun karena Mary sudah dirasuki oleh iblis jahat, pada akhirnya Wendy dibunuh oleh iblis tersebut. Sedangkan kedua anaknya yang baru sampai di gereja langsung mencari ayahnya. Untung saja Noah datang dan membantu mendobrak pintu gereja. Mereka melihat ayahnya dalam keadaan pingsan. Dengan bantuan Noah, mereka semua kembali pulang untuk menyelamatkan Wendy dan Mary. Di dalam perjalanan menuju ke rumah, mereka melihat bahwa setiap rumah memiliki tanda X di pintunya yang terbuat dari darah. Mereka semua bertanya-tanya apa maksud tanda X yang ada di pintu tersebut. Tetapi karena sudah dalam keadaan genting, mereka dengan cepat kembali pulang. Saat tiba di rumah, Dan mencoba untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, ia melihat Wendy telah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Dan menyuruh Rebecca dan yang lainnya untuk segera pergi dari sini. Sementara Dan berusaha keras untuk menyadarkan Mary yang telah berubah. Namun semua usahanya sia-sia yang mengakibatkan Dan juga ikut tewas. Di perjalanan, Rebecca menyuruh Noah menghentikan mobil dan berdebat dengannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perdebatan itu membuat mereka berdua keluar dari mobil. Sedangkan Christopher mulai ketakutan ketika melihat Mary yang mulai mendekat. Ia pun terpaksa keluar dari mobil dan berlarian mengarah ke rumah terdekat. Noah kemudian memaksa Rebecca untuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan Christopher. Sementara Christopher akhirnya menemukan sebuah rumah yang bisa dimasuki. Tapi sayang, sebelum ia masuk, ia terkena serangan dari iblis itu yang membuat kakinya terluka. Kepala keluarga yang melihat Christopher masuk langsung membawanya untuk keluar dari rumah. Sedangkan di luar, Noah dan Rebecca memutuskan kembali untuk mencari Christopher. Saat Christopher diusir, untung saja Noah berhasil datang tepat waktu. Dia langsung menabrak iblis tersebut. Rebecca dengan cepat turun untuk membawa adiknya masuk ke dalam mobil. Karena kaki adiknya terluka sangat parah, Noah langsung pergi untuk mencari obat. Tetapi sayang, Mary datang lebih cepat yang membuat Christopher tertangkap olehnya. Mereka berdua yang melihat Christopher diserang tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka berdua segera kabur menjauhi Mary. Noah kemudian membawa mereka ke sebuah gedung yang ternyata di dalamnya terdapat banyak orang termasuk Kingsman. Kingsman lagi-lagi mengatakan bahwa keluarga Rebecca adalah keluarga yang terpilih. Dan kini mereka semua harus menutup gerbang neraka yang telah mereka buka sebelumnya. Dengan menggunakan darah Rebecca, akhirnya gerbang neraka berhasil ditutup dan iblis Mary berhasil dimusnahkan. Rebecca kemudian segera diobati oleh mereka semua. Mulai dari sini kita akan mengetahui bahwa hal yang terjadi pada Rebecca juga terjadi pada Noah, di mana keluarga Noah juga mengalami hal serupa. Lalu scene akhir memperlihatkan Rebecca yang menggantikan posisi Noah tengah memotong seekor domba. Lalu terdapat sekeluarga yang datang yang baru saja pindah ke kota tersebut. Pria remaja dengan Rebecca sempat bertatapan satu sama lain. Yang artinya keluarga itu akan menjadi korban selanjutnya sama halnya yang dilakukan oleh keluarga Rebecca dan juga keluarga Noah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.